Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan dulu seputar pengantar penelitian ya, karena tugas proyek media interaktif ini arahnya kan untuk kepenelitian juga gitu. Nah, ini saya jelasin dulu konsep dari penelitian, meskipun nanti di mata kuliah metodologi penelitian seharusnya mungkin akan lebih detail membahasnya ini. Jadi saya cuma sekedar menambahi ilmu teman-teman aja di masalah penelitian gitu ya. Oke, baik, langsung aja. Jadi kita itu udah kuliah selama 5 semester ya. Di semester 1 dulu ada dapat fotografi, kurang lebih yang diajarin adalah tentang penggunaan kamera, ada kamera shot juga. Kemudian di semester 2 kita udah dapat komputer grafis, kurang lebih yang diajarin adalah tentang vektor, bitmap, dan membuat sebuah layout interface ya, yang hasil akhirnya adalah sebuah majalah, poster. Kemudian ilmunya bisa teman-teman pakai untuk membuat sebuah interface aplikasi dan website harapannya ya. Kemudian di semester 3 teman-teman udah dapat motion graphic dan video. Pada intinya itu. Nah, untuk kurikulum 2020 ya, angkatan 2020 itu di multimedia akan diajarkan 3D juga. Jadi setelah UTS itu akan diajarkan 3D. Jadi yang merah-merah ini mata kuliah bukan mata kuliah, pokok bahasan yang di kurikulum 2020 ini ada ya, direncanakan seperti itu. Kemudian di kreatif multimedia untuk konsentrasi teman-teman udah diajarkan tentang membuat media pembelajaran, terus kayak AR ya, harapannya dengan bisa membuat AR itu bisa juga membuat sebuah VR. Kemudian di TPMI sekarang di bagian konsentrasi juga sama. Nah, ini bagian kreatif multimedia dan TPMI karena sama-sama mata kuliah konsentrasi, isiannya sama ya, pokok bahasannya sama. Nah, apa yang membedakan tuh? Kemudian di situ juga ada video interaktif yang terbaru ya. Apa itu video interaktif? Nah, itu nanti saya jelaskan lebih lanjut di video yang kedua nanti. Kita next dulu aja. Oke, untuk konsentrasi sendiri di kreatif multimedia itu harapannya teman-teman itu bisa ngoding ya, bisa belajar coding, bisa membuat sebuah produk berdasarkan keinginan teman-teman sendiri. Jadi misalkan teman-teman, oh ini bikin begini bagus nih kayaknya, oke dibikin seperti ini. Terus teman-teman bisa nih bikinnya. Nah, itu harapan yang kami mau untuk teman-teman yang mengambil konsentrasi di kreatif multimedia. Kemudian di tugas proyek media interaktif, perbedaannya adalah teman-teman diharapkan bisa membuat sebuah produk berdasarkan keinginan studi kasus sebenarnya ya. Cuman karena ini posisinya juga sedang pandemi ya, saya nggak akan mewajibkan teman-teman harus punya sebuah studi kasus seperti itu. Jadi nanti akan kita lihat ya, kita bagi menjadi dua hal yang bisa teman-teman pilih. Oke, di sini ada keterkaitan antar mata kuliah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ada fotografi fotografi itu kan di semester 2, kemudian ada komputer grafis, kemudian di semester 3 ada multimedia dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dari fotografi itu kita nyambung ke multimedia sebenarnya, karena setelah menggunakan kamera teman-teman bisa membuat sebuah video. Kemudian dari komputer grafis dengan mempelajari vektor dan bitmap teman-teman bisa membuat sebuah motion graphic. Kemudian dari layout interface di komputer grafis teman-teman bisa membuat sebuah media pembelajaran yang digabung dengan motion graphic ya tentunya. Jadi kayak teman-teman bikin motion graphic terus digabung dengan layout interface, nah bisa nih dibuat sebuah media pembelajaran. Oke. Kemudian video itu arahnya nanti untuk membuat video interaktif bisa ya. Kemudian kayak 3D itu arahnya atau sebagai basic untuk membuat sebuah AR atau VR. Jadi pada intinya untuk bisa sampai ke tahapan konsentrasi ya,
kreatif multimedia ini secara nggak langsung sebenarnya teman-teman sudah melakukan atau mempelajari prasyarat-prasyarat yang bisa teman-teman pakai di konsentrasi kreatif multimedia ini gitu. Jadi harapannya sih di TPMI itu teman-teman udah bisa langsung create ya, tanpa harus bingung gimana caranya lagi ya, meskipun ya saya tahu gimana itu lebih susah ya, lebih susah gimananya ya dibanding membuat idenya itu sendiri. Oke. Selanjutnya ini tentang penelitian skripsi ya. Jadi ini rancangannya saya yang buat sendiri ya. Ya bukan saya sendiri sih, ini dapat dari ada teman dosen ya, pernah kasih materi di mata kuliah TPMI di tahun yang lalu, itu membuat skema seperti ini, dan ini saya adopsi skemanya ya, dan saya ajarkan lagi ke teman-teman sekarang gitu. Jadi untuk menuju ke penelitian skripsi itu teman-teman harus punya sebuah latar belakang atau alasan kan, kenapa teman-teman mengangkat alasan tersebut. Bisa dari sebuah peluang atau masalah ya di sebuah studi kasus atau teknik. Nah ini nanti penjelasannya ada sendiri ya. Kemudian di latar belakang atau alasan ini juga teman-teman harus mendefinisikan tujuannya. Jadi setelah dapat peluang atau masalahnya, kira-kira nanti tujuannya mau apa sih gitu ya, tujuannya mau dibuat seperti apa. Nah dari latar belakang tersebut teman-teman pasti akan diminta untuk membuat sebuah solusi ya. Solusi itu istilahnya adalah apa nih yang mau dibuat. Jadi kalau semisal ada masalah tentang sampah atau masalahnya tentang di studi kasus itu punya promosi yang jelek, pasti nanti solusi dari teman-teman kebanyakan ya untuk skripsi D3 S1 yang saya lihat adalah membuat sebuah iklan dengan teknik motion graphic dan live shoot misal ya. Kemudian setelah menemukan sebuah solusi, teman-teman pasti akan butuh yang namanya teori atau referensi. Nah di teori atau referensi ini kita harus mencari tahu kalau mau bikin solusi, misalkan tadi itu solusinya adalah iklan, itu butuhnya apa aja sih. Iklan itu istilahnya secara teknik apa dulu yang harus dikerjakan. Nah, apakah langsung membuat animasinya, apakah langsung kita rekam aja kayak gitu. Nah itu kita harus cari dulu teorinya. Setelah kita tahu teorinya, baru kita melakukan sebuah perancangan atau planning, membuat skema, membuat rencana gitu ya. Jadi ini kalau bikin iklanku ternyata harus bikin storyboard dulu gitu ya misalkan. Nah di storyboard kita baru bikin rencananya. Oke, berarti kita syuting yang ini besok aja, terus nanti yang bikin animasinya nanti setelah ini. Nah itu adalah rencana atau planning ya, yang dijabarkan nanti banyak banget ya. Dari situ ada banyak banget yang dijabarkan. Kemudian setelah direncanakan, otomatis teman-teman harus melakukan implementasinya di situ ya. Kayak kalau bikin iklan untuk ngambil istilahnya ngambil syutingnya ya, untuk bikin animasinya, untuk proses membuat animasi dan live shootnya digabungkan, gimana sampai ke tahapan ekspor. Kemudian setelah implementasi, nah ini yang membuat sebuah penelitian itu berbeda ya dengan yang namanya cuma sekedar buat ya. Jadi kalau di penelitian itu harus ada proses evaluasi atau validasi atau pembuktian. Nah di proses ini teman-teman harus melampirkan bukti bahwa solusi yang kita buat itu mencapai tujuannya. Jadi kalau semisal teman-teman tadi mau bikin iklan yang tujuannya adalah sebagai media promosi, nah di bagian
evaluasi itu harus ada bukti bahwa si studi kasus ini berhasil teman-teman promosikan dengan iklannya teman-teman itu gitu. Jadi bisa dibuktikan semisal dari peningkatan omset, dari peningkatan jumlah pengunjung, dari peningkatan apa yang lain yang bisa teman-teman buktikan gitu. Kemudian nanti di sini ada kayak simbol keputusan ya, apakah sesuai dengan tujuan. Nah ini saya lupa ya kasih ya dan tidaknya ya. Nah di penelitian mau sesuai tujuannya iya atau tidak ya, sesuai dengan istilahnya hasilnya bagus atau enggak, itu tetap menuju ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya semisal memang iklannya tidak memberikan hasil yang signifikan untuk promosi, tuliskan aja seperti itu ya, nggak apa-apa kan, hasil penelitian itu boleh bagus boleh jelek, nggak mesti harus bagus gitu. Nah ini yang paling banyak banyak salahnya ya. Objek itu berbeda dengan studi kasus ya. Jadi kalau objek itu lebih ke hal apa sih yang nanti akan kita angkat atau bahas di dalam penelitian itu. Sedangkan kalau studi kasus itu kayak semacam tempat atau populasi yang nanti kita gunakan untuk mengevaluasi tujuan kita gitu. Jadi kayak semisal kita mau bikin iklan tadi, studi kasusnya adalah si toko XYZ gitu. Objeknya apa? Objeknya adalah iklan itu tadi. Beda ya, beda kan? Beda. Harus mulai bisa membedakan situ ya. Kayak di dalam form pengajuan judul skripsi di Amikom itu juga ada studi kasus itu opsional. Jadi teman-teman boleh punya studi kasus, boleh enggak. Nah, cuma teman-teman harus bisa ngerti mana penelitian yang butuh studi kasus, mana penelitian yang enggak butuh studi kasus gitu. Nah, kalau kita buat skema yang tadi ya, dari latar belakang atau alasan ke solusi, itu ada kaitannya dengan bab 1. Dari solusi dengan teori atau referensi, yaitu ada kaitannya dengan bab 2. Nah, kenapa bentuknya seperti ini ya? Karena di setiap tahapan-tahapannya ini harusnya ada keterkaitannya ya. Nggak mungkin kita bisa menemukan sebuah teori atau referensi tanpa tahu solusinya apa dulu ya. Kayak semisal kita cari teorinya dulu nih, bikin apa ya, nggak ngerti ya. Jadi harus tahu dulu apa yang mau kita buat, baru kita cari teori atau referensinya. Terus dari teori atau referensi ke perancangan atau membuat skema rencananya, itu masuk ke bab 3. Jadi ada keterkaitannya. Kemudian dari tahapan perancangan, implementasi dan evaluasi validasi, itulah nanti yang masuk ke bab 4. Nah, sampai nanti si evaluasi itu udah ketemu hasilnya bagaimana, kita simpulkan, nah itulah yang masuk ke bab 5. Jadi sebenarnya skripsi itu skemanya cuma kayak gini teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman pikirkan itu adalah sebenarnya bagian evaluasi atau validasi pembuktiannya. Itu yang banyak, istilahnya banyak bug kalau saya rasa ya. Teman-teman udah punya latar belakang alasan yang bagus, implementasi, saya yakin teman-teman banyak banget yang gampang lah untuk melakukan implementasi. Karena di Amikom sendiri untuk tahapan kayak membuat produk atau membuat sesuatu itu udah di luar kepala udah pada keren-keren, udah bisa banyak bagusnya gitu ya. Jadi nggak terlalu masalah. Cuman yang bagian evaluasi ini yang masih banyak bug. Oke. Nah, di sini kalau dari saya sendiri ya teman-teman, jadi sebenarnya penelitian itu mazhabnya udah banyak ya, apalagi kalau teman-teman dapat dosen metodologi penelitian itu kayaknya saya lihat
keren-keren ya. Itu udah, kalau saya udah apaan sih gitu ya. Cuman saya akan membagikan ya skenario atau pemikiran saya terhadap penelitian multimedia yang ada di Amikom ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa ambil salah satu dari dua hal ini atau dua sisi ini ya. Teman-teman itu mau lebih ke sisi untuk membuat sebuah produk, atau teman-teman mau ke sisi research ya, ini ya. Jadi mau ke sisi produk atau ke sisi research. Oke, ini hubungannya di mana? Nanti dari awal ya, dari penentuan alasan tadi, yang latar belakang atau alasan kenapa teman-teman membuat penelitian itu. Bisa berdasarkan dari peluang atau masalah. Nah, cuma di sini bercabang nih ya teman-teman. Bercabang mau ke peluang atau masalah di studi kasus, atau peluang atau masalah yang ada di teknik atau objek. Jadi kalau saya bilang di multimedia itu teknik atau objek ya. Kalau yang di ranahnya mungkin kayak di bagian computer science lain, mungkin metode lah istilahnya ya. Kalau di kita mungkin lebih enak ngomongnya teknik atau objek. Oke, kemudian dari studi kasus atau teknik atau objek itu tadi tentu harus punya tujuan. Apa yang mau dicapai dengan melakukan penelitian itu. Nah, setelah memiliki tujuan, di sini bercabang lagi jadi dua ya. Kalau misalkan teman-teman pilihnya adalah kita ngangkat masalah yang ada di studi kasus ya, semisal masalah di studi kasus itu apa sih? Misalnya adalah tempat ABC gitu ya, tempat ABC dia punya masalah bagaimana cara mempromosikan produknya ya, mempromosikan produknya. Nah, terus teman-teman punya ide nih, dibikin AR aja nih Pak, soalnya AR nih sekarang lagi banyak banget yang pakai kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau memang masalahnya adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di studi kasus, otomatis nanti evaluasinya harus punya impact ke studi kasus itu. Kalau emang promosi bikin AR untuk promosi produknya, berarti nanti di bagian evaluasi harus bisa ngeliatin gimana nih evaluasi produknya nih ya. Produknya emang bener laku nggak nih, jadi di pasar tuh jadi laku nggak gara-gara udah dibikinin AR atau lainnya tuh. Dan hasil akhirnya harus berupa produk jadi nggak mungkin teman-teman bisa melakukan evaluasi tanpa bikin produknya jadi gitu. Nggak mungkin, dia cuma berupa prototipe aja, karena kita harus melakukan evaluasi itu. Tuh, nah bedanya dengan kalau kita ambil masalah atau peluang di teknik atau objek ya, nanti evaluasinya minimal punya impact ke segi teoritis atau ke penelitian selanjutnya. Dan hasil akhir bisa berupa prototipe atau produknya itu nggak harus jadi, kita cuma ambil sedikit aja dari situ. Oke, lumayan puyeng. Nah, ini coba tanyakan pada diri pribadi, apa yang sebenarnya ingin teman-teman lakukan, lebih ke produk atau lebih ke research. Oke, ini sebuah pertanyaan kritis gitu ya. Jadi analoginya adalah begini. Semisal kita punya sebuah botol ya, bayangin teman-teman punya sebuah botol. Bagus lagi kalau memang di dekatnya ada botol yang mungkin bisa dilihat gitu. Nah, botol itu sebuah produk ya. Botol itu sebuah produk yang terdiri atas banyak research. Researchnya di mana? Dari semisal tutup botolnya itu sendiri. Tutup botolnya itu dia bentuknya kayak gimana? Kenapa bentuknya nggak kotak? Kenapa harus bulat? Kenapa diameternya segitu? Kenapa tutup produk itu istilahnya dari bahannya itu harus berbeda dengan
badan si botolnya itu. Terus kenapa, dan kenapa lainnya gitu ya. Itu satu research. Kemudian kalau kita lihat bagian badannya misalnya ini botol Sprite yang hijau gitu ya, bagian badan botolnya itu kalau kita lihat kenapa harus ada titik-titik kayak titik-titik dekoknya gitu ya di badan botolnya. Kenapa terus harus dikasih label di situ? Kenapa bagian agak mau ke atasnya itu kok bentuknya lebih runcing dibanding badannya yang di bawah? Kenapa badannya yang di bawah itu harus dibikin kayak ulir bunga gitu ya? Nah, kenapa? Itu ada banyak. Jadi istilahnya kayak gitu teman-teman. Teman-teman kalau arahnya adalah sebuah produk, teman-teman harus bikin satu botol itu jadi. Tapi kalau lebih ke research, teman-teman fokusin aja apa yang mau diambil, istilahnya apa yang mau lebih dibahas gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian ya untuk pengantar ke penelitian. Semoga lebih bisa membantu, terus dikerjakan ya. Ini ada sedikit kuis habis ini ya, bukan kuis yang gimana ya. Saya cuma minta teman-teman untuk berpikir aja dan membandingkan ya, jadi bisa dikerjakan nanti di LMS-nya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.